Halo mahasiswa kearsipan, pemerhati kearsipan, dan juga para arsipares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bedanya the life cycle of record dengan record management. Seringkali the life cycle of record dan record management itu dianggap sama. Namun secara konseptual, the life cycle of record dan record management itu berbeda. Di mana letak perbedaannya? Mari kita ikuti slide berikut ini. Dalam ilmu kearsipan atau archival science itu kita kenal ada dua life cycle of record. Yang pertama, the first life cycle of record ini mengacu kepada record atau arsip dinamis. Di sini dimulai dari creation and receive, kemudian classification, use, maintenance, dan disposal atau penyusutan. Ini yang dimaksud dengan the first life cycle of record. Sementara the second life cycle of record ini mengacu kepada archives, mulai dari akuisisi, description, kemudian preventive conservation, curative conservation, sampai dengan layanan publik dan penerbitan sumber arsip ini. Nah, di beberapa artikel di jurnal itu seringkali menganggap bahwa the first life cycle of record ini sebagai manajemen arsip dinamis atau record management. Nah, sementara yang the second life cycle of record ini sering dianggap atau disamakan dengan archive management atau archive administration. Apakah penyamaan itu tepat atau tidak? Secara konseptual itu tidak tepat. Nanti saya tunjukkan apa yang dimaksud record management atau archive management itu seperti apa. Ini yang the first life cycle of record ini lebih mengacu kepada record arsip dinamis. Nah, yang the second life cycle of record ini lebih mengacu kepada archives atau arsip statis itu. Dan nanti muncul lagi beberapa konsep seperti record continuum model yang dari Australia itu Nanti kita bicarakan tersendiri mengenai record continuum model. Nah, berikutnya ini yang dimaksud dengan record management. Di dalam record management itu ada input. Kalau kita mengacu ini arsip dinamis, record management ini ada input. Inputnya apa? Inputnya itu informasi. Dalam konteks kita kearsipan yaitu informasi yang terekam yang disebut arsip. Kemudian input yang kedua itu apa? Di dalam referensi yang saya acu ini yang disebut money. Money itu anggaran. Kemudian yang ketiga people. Di tempat kita sering disebut SDM, sumber daya manusia. Kemudian yang equipment di tempat kita sering disebut sarana dan prasarana. Ini inputnya. Jadi kalau ini the first life cycle of record berdiri sendiri, ini disebut proses dari penciptaan arsip sampai penyusutan, bukan record management, bukan manajemen arsip dinamis. Jadi kalau nggak ada input, maka ini tidak berjalan proses ini. Jadi kalau nggak dalam konteks ini record management, jadi kalau nggak ada anggaran, maka ini tidak akan jalan. Begitu seterusnya sampai kalau tidak ada sarana dan prasarana. Nah, di tempat kita di Indonesia yang berpengaruh kuat terhadap penyelenggaraan kearsipan itu adalah ini, anggaran money. Anggaran ini terkait dengan pengadaan sarana dan prasarananya. Sementara SDM sampai saat ini arsipares dan juga pengelola arsip itu di tempat kita sekarang sudah melimpah. Jadi di tempat kita kelemahannya ini pada anggaran. Kalau informasi arsipnya ini juga sangat melimpah. Terkait dengan anggaran, seringkali untuk bidang kearsipan itu sangat minim sekali. Jadi kalau inputnya jelek, maka outputnya jelek. Dari record management ini, mulai dari input, kemudian proses, kalau inputnya bagus, prosesnya juga bagus, maka outputnya bagus. Apa outputnya? Adalah arsip. Nah, tujuan dari manajemen
ya. Ini adalah tujuannya yaitu mampu menyediakan arsip dinamis atau arsip statis pada orang yang tepat dan waktu yang tepat dan layanan internal dan eksternal yang prima ini, ya. Jadi kalau arsip dinamis ini kan internal, ya. Kemudian yang arsip statis ini layanan eksternal, ya, layanan publik. Kalau ini lebih mengarah ke, kalau yang rekodnya ini lebih mengarah ke layanan internal organisasi pencipta arsip yang bersangkutan. Jadi inilah yang dimaksud atau yang di dalam ilmu kearsipan itu record management untuk ini, ya. Ada input, ada proses. Nah, prosesnya itu the first life cycle of record. Kemudian ada output. Output itu adalah informasi yang terekam dalam arsip untuk memenuhi menyediakan arsip yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan layanan internal yang prima. Ini yang untuk record. Nah, sementara untuk yang archive ini the second life cycle of record, ini harus ada input, kemudian prosesnya itu the second life cycle of record ini, dan baru ada outputnya adalah informasi. Nah, dalam konteks ini the second life cycle of record ini informasi yang terekam di dalam arsip statis. Tujuannya yaitu mampu dalam konteks archive management yang ini mampu menyediakan arsip statis, ini archive, kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat dan layanan eksternal yang prima. Ini untuk yang archive ini, ya. Layanan eksternal yang prima itu apa? Ya, seperti misalnya publik atau orang yang ingin mencari arsip, ya, arsip statis di dinas atau di lembaga kearsipan, ya. Paling tidak ketika arsip dipesan itu kurang lebih 5 menit atau maksimal 10 menit itu arsip sudah tersedia di meja untuk dibaca oleh pemohon atau publik, ya. Ini, ya. Ini yang dimaksud layanan arsip statis yang prima. Itu, ya. Oke. Nah, jadi kalau ada dinas atau lembaga kearsipan, ya, yang memberikan layanan itu berlarut-larut, misalnya hari ini jam 9 ada publik yang minta arsip tertentu. Nah, kemudian petugasnya mengatakan itu baru dipinjam Pak Kepala Seksi, mungkin baru besok bisa diakses Pak. Itu artinya apa? Artinya layanan eksternalnya itu tidak excellent, tidak prima. Apalagi seminggu kemudian baru bisa diakses. Itu sangat tidak prima dalam konteks layanan eksternal arsip statis ini, ya. Jadi ini yang dimaksud record management, yang ini archive management. Nah, yang prosesnya ini the first life cycle of record untuk yang pertama dan the second life cycle of record untuk yang arsip statis ini, ya. Oke. Jadi itu bedanya, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, di dalam konteks Indonesia, the first life cycle of record mulai dari penciptaan sampai dengan penyusutan ini diderivasi atau diturun menjadi pengelolaan arsip dinamis, ya, baik itu di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan kepala ANRI dan seterusnya. Apa itu pengelolaan arsip dinamis, ya, di dalam konteks Indonesia, yaitu mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, creation and receive, ya, ini classification, ini masuk penciptaan, use, penggunaan, maintenance, pemeliharaan, disposal, penyusutan, ya, ini.
Nah, di dalam penciptaan itu ada pembuatan, nah, misalnya pembuatan surat, pembuatan arsip, penerimaan arsip. Nah, penggunaan ini misalnya internal untuk pengambilan keputusan ya. Di sini ada ya untuk ini pengambilan keputusan, decision making, untuk dokumentasi, untuk pertanggungjawaban ya dan seterusnya. Nah, baru di dalam maintenance ini ada file itu filing system. Ya, di sini ada pemberkasan, penataan, penyimpanan, alih media, program arsipital. Ya, di sini ada juga program arsipital. Nah, kemudian disposal ini penyusutan, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan. Ini dalam konteks Indonesia, the first life cycle of record diderivasi menjadi pengelolaan arsip dinamis. Nah, sumbernya dari mana? Ini dari PP, ini ada satu, dari per Andri, ya, peraturan Andri ini ada 2, dan juga peraturan kepala Andri ini ada 8. Ini divisualkan seperti ini, ya, begitu. Nah, kemudian yang ini the second life cycle of record mulai dari akuisisi, ya, sampai ini layanan publik, ya, atau penerbitan sumber ini, ya, 56 ini juga diderivasi menjadi pengelolaan arsip statis. Yang lebih terkenal yaitu PAS, itu tadi PAS itu. Nah, dari the second life cycle of record, ya, itu dirumuskan ada mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses. Nah, akuisisi ini pada butir 1, acquisition, pengolahan ini pada tahap kedua, description ini. Nah, kemudian preservasi di sini ada 3-4, yaitu preventive conservation, curative conservation. Ini diderivasi keduanya ini menjadi preservasi. Nah, ini juga ada preventif, kuratif ini. Nah, yang terakhir information service dan sources publication ini kemudian 56 ini diderivasi menjadi akses, ya. Ini sumbernya, ya, Kepres, Perka Andri dan seterusnya di sebelah kiri ini. Nah, ini akuisisi itu mulai dari ini, ya, sub sistemnya ada penilaian dan menyusun kriteria, prosedur serah arsip, daftar arsip yang diakuisi, finding aid, ini daftar arsip statis, ini bisa dijadikan finding aid atau alat temu balik arsip. Nah, kemudian yang pengolahan ini menyangkut tata informasi, tata fisik arsip, dan juga ada finding aid. Finding aid dalam proses pengolahan ini nanti akan muncul guide, daftar arsip, ya. Kemudian ada inventaris dan jenis-jenis finding aid yang lainnya. Sementara yang untuk preservasi ini ada preventif dan kuratif. Kalau preventif ini lebih pencegahan, ya, menghindari faktor perusak arsip dan seterusnya sampai alih media. Nah, dalam konteks alih media, ya, di the second life cycle of record ini adalah masuk ke dalam konteks preservasi preventif. Ini alih media, ya. Sementara itu kalau alih media di dalam konteks the first life cycle of record, arsip dinamis itu adalah memfasilitasi pengembangan sistem kearsipan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi misalnya program Sri Kandi itu kan tidak semua rekod yang tercipta itu secara digital, tapi ada rekod-rekod konvensional yang dialih mediakan dan kemudian diinputkan di dalam database software atau sistem Sri Kandi itu. Ini dalam konteks rekod arsip dinamis. Tetapi dalam konteks arsip statis, alih media ini masuk dalam subsistem preservasi preventif. Nah, sementara yang preservasi kuratif ini adalah upaya perbaikan arsip. Jadi di sini nanti ada beberapa metode perbaikan arsip, ya, laminasi dan seterusnya, enkapsulasi dan seterusnya dan
seterusnya itu. Nah, sementara akses, nah dalam konteks ini 56 ini information service dan sources publication ini adalah jenis-jenis dan prosedur layanan ya, banyak sekali ya, jenis-jenis dan prosedur layanan ya, on-site ya, artinya pengguna datang di lembaga kearsipan, termasuk juga off-site, remote ya, dari jarak jauh ya, itu ya. Kemudian ada juga misalnya publikasi itu jenisnya macam-macam ya, mulai dari yang paling kecil leaflet ya, dan seterusnya sampai dengan jurnal ya, dan seterusnya, termasuk juga misalnya naskah sumber itu masuk dalam publikasi ini. Nah, sementara pameran ini bisa pameran konvensional ya, yang diselenggarakan di suatu tempat tertentu atau dalam bentuk pameran remote. Jadi kasanah arsip yang dipamerkan itu bisa dilihat dari mana saja melalui jaringan internet ya. Ini yang akses ini ya. Perbedaan life cycle of the record. Nah, life cycle of the record itu ada dua. The first life cycle of record itu untuk arsip dinamis, dan yang kedua the second life cycle of record itu untuk arsip statis. Dan keduanya, the first life cycle of record maupun the second life cycle of record itu berbeda dengan record management untuk yang arsip dinamis, berbeda dengan archive management untuk yang arsip statis, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Demikian saudara mahasiswa, pemerhati kearsipan dan para arsiparis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.